Selamat datang di rumah Krisna. Di? Kaki lu enak banget anjing. Apa sih? Ih, Ngangkang loh. Ini megangnya begitu. Ih, bencong. Oke. Apa? Kali ini kita seru banget nih ya. Enggak. Pokoknya kali ini kita mau Kali ini kita mau bahas konspirasi-konspirasi yang sedang terjadi lagi di dunia jagat maya YouTubers. Lagi-lagi ini penyakit Krisna. Tapi memang konspirasi ini tuh lagi dibicarakan banget di YouTube ya nggak sih, Faisal Yasiro? Selain itu juga lagi dibicarakan banget di dunia Twitter. Pasti lu nggak ngerti kan? Enggak lah. Karena tugas lu di sini cuma menemani gua. Enggak. Karena gua mau dengerin lu sakit. Oke. Jadi kali ini kita mau ngebahas tentang sosok penyanyi fenomenal di eranya zaman dulu tuh. Sekarang juga masih kenal sih. Namanya ada Britney Spears. Tahu nggak? Tahu gua. Terkenal banget kan. Jadi Britney Spears itu kalau yang belum tahu itu dia penyanyi terkenal dari era 90-an ya. 90-an dan itu lagu-lagunya hits banget. Ada banyak, ada apa? Ada iyalah, lihat dulu lah, ada Sometimes. Ada Baby One More Time. Oops, I Did It Again. Toxic. Terus ada Every Time. Nih gue paling suka banget. Lu mau denger gue nyanyi? Coba nyanyi. Iya, sebutan. Nyanyi dah biar lu Gue seneng. nyanyi. Coba. Every Time apa? Every time I try to fly. Salah. Nah. Every time I try to fly, I fall without my wings. I feel so small. I guess I need you, baby. Itu lagu yang paling enak banget dan itu lagu sedih banget. Itu video klipnya kalau nggak salah telanjang ya. Kenapa gua denger lu nyanyi gua jadi enak ya? Ya pokoknya kita mau ngebicarakan tentang, karena lu terkesima sama gue. Ini apa sih lu? Ya oke, lu jadi mau bicarakan tentang apa? Kita membicarakan tentang si Britney Spears yang tiba-tiba jadi pembicaraan banyak orang. Jadi ternyata dikabarkan kalau ternyata Britney Spears itu sedang membutuhkan pertolongan, Mon. Why? Jadi hampir mirip-mirip nih sama kasus kayak yang tadi yang kemarin kita udah bahas itu loh, yang ternyata lu sakit kan? hoax ya, yang mungkin adalah hoax. Nah, tapi kalau Britney Spears ini tuh bener-bener bukan hoax. Jadi dikabarkan Britney Spears itu lagi sangat membutuhkan pertolongan. Ini menurut lo apa? Menurut siapa nih? Ini fakta kalau ini. Oh, ini fakta dari netizen. Fakta dari netizen dan bukti-bukti konkret dari Britney Spears. Oke. Jadi ternyata gue baru tahu kalau Britney Spears itu selain sebagai diva terkenal di musik, dia ternyata mengalami sebuah problem mental illness. Mental illness itu bahasa Indonesia apa ya? Apa? Psikis. Gangguan mental ya, gangguan mental pada dirinya. Jadi mungkin merasa depresi atau merasa nggak percaya diri. Seperti itu, Mon. Paham nggak? Ya. Dia punya mental illness. Berarti mirip-mirip kayak waktu itu kejadian di Marsyanda ya? Mungkin. Ya. Ya, mungkin mirip-mirip kejadian kayak di Marsyanda gitu. Nah, ternyata problem mental illness-nya itu tuh semakin besar, Mon, tanpa kita ketahuin semua. Apalagi kan dia kan penyanyi terkenal ya, otomatis kan image-nya akan selalu terus dijaga. Jadi gimana caranya problem mental illness-nya itu tertutupi gitu, dan orang ngelihatnya tuh sosok Britney Spears tetap perfect. Betul. Nah, ternyata dia sampai berobat sampai frustasi, sampai ternyata dia pernah juga mengunci diri sama anak-anaknya, terus mengisolasi diri dari dunia luar, terus sampai dia botakin rambutnya karena dia saking depresinya banget gitu. Nah, kalau yang jadi pertanyaan kenapa dia punya mental illness atau depresi kayak gitu, mungkin kalau menurut gua untuk menjadi seorang musisi atau diva besar gitu memang nggak mudah, Mon, gitu. Jadi mungkin memang secara materi, keuntungan finansial, uangnya bisa banyak banget kan, kehidupan lu mewah, tapi secara pribadi lu pasti nggak akan bisa bebas gitu loh, Mon. Privacy lu akan dibatasi oleh berbagai hal. Iyalah. Dengan perusahaan yang menaungi lu gitu. Jadi lu harus benar-benar perfect. Lu nggak boleh begini, lu misalnya posting sesuatu harus udah ada skripnya, nggak boleh ngelakuin ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Apalagi kan dengan paparazzi yang sangat banyak, jadi lu mau kemana-mana dikejar sana
sini sana sini. Kita kan nggak tahu juga kondisinya Britney Spears itu lagi fun, apalagi bad mood, ya kan, sampai akhirnya dia ternyata mengalami mental illness di posisi seperti itu. Enggak, tapi pengalaman lu nih, Nak. Lu waktu itu kan udah pernah jadi peserta The Voice ya. Nah, yang maksud gua di dalam situ lu udah ada batasan belum? Oh iya, pasti waktu itu Apa? aja. Walaupun ya jatuhnya kan gua kan cuma peserta kan, di situ pasti dibatasin. Misalnya kita harus teratur, jam segini harus bangun, terus nggak boleh ngerokok, harus timetable-nya teratur. Itu seenggaknya untuk oh ini kan lu lagi dididik buat jadi artis nih. Ya lu sekarang belajar dulu kayak gitu. Ya kan berarti secara nggak langsung sebelum jadi artis aja kita udah dididik Ya, untuk udah pola hidup diatur-atur ya. kayak begitu kan, untuk teratur biar supaya itu, apalagi dengan artis-artis yang memang namanya udah booming banget pasti lebih terkekang gitu loh Mon, sampai dia akhirnya si Britney itu frustasi banget gitu. Nah, tapi pas lo di audisi itu lo ada nggak sih yang kesel kok sampai segininya gitu? Enggak Nggak ada. Ya enggak, Ya, karena berarti- karena kita tahu kalau itu tuh proses gitu loh, proses untuk menjadi terkenal ya lu harus berlatih dulu gitu. Nah, tapi mungkin nggak dulu Britney Britney Spears. ya dia itu. Gimana coba? Ya pokoknya gitulah. Enggak coba. Gitulah. Britney, coba. Britney Spears. Britney Spears. Britney Spears. Kayak bencong ngomongnya ya. Oke. Enggak, maksud gue pernah nggak dia mungkin nggak sih dia ngalamin hal yang kayak lu gitu? Ya, oke. Oh, ini berarti proses gue gitu. Ya udah pasti, dulu pasti sebelum jadi terkenal juga dia mengalami hal kayak begini Mon. Betul. Dan kalau nggak salah gua juga pernah dengar, jadi dulu tuh Britney tuh satu naungan di musikal apa gitu sama salah satu penyanyi terkenal. Gue lupa namanya, apa sih namanya? Christina Aguilera ya. Iya, jadi sama si Christina Aguilera, tapi ternyata pas dinaungin di label Christina Aguilera sama Britney Spears tuh karakter vokalnya sama Mon. Nah, karena Christina yang udah duluan terkenal, akhirnya si Britney Spears itu diminta untuk memiliki suara yang berbeda gitu, sampai digojok gitu, jadilah dengan karakter suara Britney Spears yang sekarang. Yang agak sangar itu ya. Iya. Kok sangar? Ya, maksudnya ada serak-serak gitu Iya, kayak. gimana? Gak tahu gua. Lu dong, kan lu penyanyinya. Gimana sih suara mulu Britney corona. Spears apa? Gimana sih suara Britney Spears? Iya, pokoknya ya perbedaannya itu dia. Nih, kalau yang gua tahu tadi katanya Britney Spears itu sampai ada pengaruh di pita suaranya. Pasti, yang namanya Katanya. kan itu kan berarti kan secara paksaan untuk mengubah karakter suara seseorang. Betul. Pasti kan prosesnya kan gila pasti. Nah, balik lagi nih ke masalah mental illness-nya dia. Ya. Nah, akhirnya fans-fansnya Britney Spears, walaupun dia kita anggap artis yang terkenal masa lalu, kan pasti kan fansnya pasti panjang masa Mon. Betul. Nah, bakal ninggalin dia. Nah, fansnya tuh ngerasa kalau Britney Spears tuh kayak lagi membutuhkan pertolongan gitu loh, kayak nggak nyaman sama kehidupannya dia, kayak dia tuh berat banget jalanin hidup ini gitu. Kalau ngomongin kenyamanan dalam hidup sih, sebenarnya ya artis itu emang itu udah resikonya mereka, nah. Pasti. Bener nggak sih? Maksud gua kayak misalkan dia nih ke mall aja harus punya waktunya sekian jam Iya, atau pasti. sekian jam kan. Itu kan balik lagi kayak derita jadi artis kan kayak Iya, gitu kan, betul. apalagi yang udah terkenal banget. Nah, akhirnya fans-fans itu nganggep kalau Britney Spears tuh sering banget kan upload di media sosialnya dia, terus dari secara mukanya jadi kayak beda gitu, mau nggak fresh. Nah, sampai dia upload postingan di postingan yang ini nih. To all my friends at the LGBTQ community, happy Pride Month. You guys bring so much heart, passion, and articulate everything you do. Because of you, I've had the best nights of my life. I love you so much it hurts. Happy Pride Month. Baby, be quiet! Nah, terus ada salah satu komentar namanya dari Alex Park. Dia itu bilang kalau wear a yellow shirt in your next video if you need help. Artinya adalah pakai baju kuning di video selanjutnya kalau memang kamu merasa butuh bantuan, Butuh pertolongan. butuh pertolongan. Itu dari Alex Park. Nah, akhirnya komentar itu tuh dikomentarin banyak banget orang. Setelah komentar ini tuh kayak usaha dari fans-fansnya buat nolongin si Britney gitu, karena dia tahu Britney tuh lagi mengalami depresi banget nih. Ada tekanan ya? Iya, tapi dia nggak bisa keluar dari hal itu gitu loh. Sampai akhirnya di next video tiba-tiba si Britney pakai baju kuning. Di next video Di tiba-tiba next video dia bikin video dia pakai baju kuning dan bawa
bunga. Nih kita lihat videonya. Jadi, enggak setelah video ini kan, ini komentarnya Iya. itu dia setelah video ini ya. Tapi di next videonya dia langsung pakai baju kuning juga kan. Ya. Di besokannya ini kan ini tanggal 25 Juni, ini sebelumnya tanggal 24 Juni ya. Nah, tapi di sininya dia udah pakai baju kuning juga. Iya, kan Dan kita ini pun sama loh. enggak, Gerakannya sama. kan kita nggak usah ngebahas upload-uploadan sebelumnya dia Iya, yang tapi menurut gue ini omongan netizen aja sih yang nyambung-nyambungin enggak nggak nyambung deh. Kok nggak nyambung? Nggak Ini nyambung kan- misalnya, lu paham nggak sih? Misalnya gue sering pakai upload video pakai baju ini nih. Baju ini warna apa sih? Navy ya? Navy. Iya, navy. Pakai baju navy nih, sering upload pakai baju navy. Nah tiba-tiba gue upload satu video pakai baju putih. Nah si netizen ngelihatnya gue kayak frustasi nih mengalami KDRT dari istri gue. Nah tiba-tiba netizen, coba Kak Krisna kalau emang kamu frustasi tolong nanti posting selanjutnya pakai baju navy. Ya akhirnya gue video selanjutnya gue pakai baju navy ini, bukan masalah lu yang tadi lu bilang ya video-video sebelumnya juga lu sering pakai baju navy, Enggak, bukan masalah kayak enggak. gitu ya Gini, Sal ya. gini, Kita gini. nyambung deh. Tuh, ini dia kebiasaan. Gue belum ngomong aja lu udah bilang Ya, nggak coba nyambung. apa? Menurut gue gini, itu yang gue bilang netizen tuh selalu langsung ngejas. Mentang-mentang dia langsung upload pakai baju kuning dan seakan-akan itu meminta pertolongan. Mungkin aja kebetulan. Kenapa salah? Lu kebetulan kan habis diminta. Ya Jadi kan gue sama kebetulan. banyak orang. Ya toh kalau kebetulan kenapa? Ya bisa aja Salah. video selanjutnya Nah nggak usah pakai baju kuning. ini lu sama kayak pas lagi pembahasan Ketiap Apa? kemakan isu. Enggak. Iya nggak sih? Ada yang komen kayak gitu aja langsung jadi pusat perhatian. Enggak. Segala macam. Bisa aja upload video selanjutnya si Britney pakai baju merah, biru atau apa, tapi dia kan pakai baju kuning. Nah, ini kan bukan konspirasi kalau Britney ya. Kalau Gini, itu gini. benar-benar fakta, Mon. Kalau yang gue lihat dari video sebelumnya itu yang dia mondar-mandir juga kan pakai baju kuning kan? Ya itu video yang itu. Iya, dan itu sama video yang sebelum dia upload yang dia menunjukkan dia stres itu. Itu sama Dia loh. nggak gerakan- nyambung ya. Gerakan- Enggak lu paham? Iya paham. Lu paham nggak sih? Paham. Tapi menurut gue itu adalah potongan video yang kemarin. Mungkin ini ada orang yang kayak misalkan gini, Nggak nyambung ya. yang nggak nyambung elu. Kalau gue mikirnya gini, ini adalah kayak konsep. Ini konsep buat ngangkat diri dia nih. Konsep buat mengangkat diri dia udah jelas-jelas si Britney itu ketahuan Gini, kalau gini, mengalami Iya. mental illness Gini loh, ya. Gini Hidupnya loh, kekekang. gini. Lu lagi rame diomongin tentang masalah mental lu yang down. Iya nggak? Tapi gue beneran mental down. Itu kan menurut lu beneran. Lo kok menurut gue beneran? Ini gak nyambung ya? Orang ketahuan Britney itu tuh bukan konspirasi, bukan gosip. Dia tuh beneran mengalami mental illness dan Tapi hidupnya tertekan. menurut gua adalah konspirasi. Ini konspirasi? Ya, maksud lu gue salah. dengan- Nih, stop dengan- dulu ya. Nih gue Oke. ini dulu. Jadi, kenapa ini bukan konspirasi dan bukan Oke. berita gosip? Ini tuh fakta karena Oke. akhirnya orang tuanya, si ayahnya Britney Spears itu Mm-hmm. dapat hukum dari hukum sana. Bilangnya apa ya? Dapat kebijakan untuk mengontrol Britney Spears. Oke. Karena si Britney Spears itu udah kebukti mengalami mental illness. Akhirnya orang tuanya, si ayahnya, dapat kebijakan dari hakim sana buat mengurusi Britney Spears secara langsung. Nah, after itu, ternyata Britney Spears itu kayak sering banget dipaksa untuk minum obat sama ayahnya, bla bla. Jadi itu semua fakta, bukannya itu. Ya, Apa tapi enggak? menurut gua nggak setuju sih dengan itu semua. Tapi ini menurut gua ini settingan semua. Kok settingan? Ya menurut gua loh. Ya kenapa? Bego deh. Orang yang ini bukan settingan, ini beneran Britney Ini kan Spears-nya. menurut gua, Ya, nggak menurut apa-apa. gua. Boleh nggak kalau ini menurut gua? Bener, boleh. Ayo, terus salah gua di mana? Nggak ada. Ya Pokoknya lu udah, selalu benar. Lanjut, Dina. Oke. Gue bingung. Terus? Ya weh gitu. Ah, Nah, itu akhirnya setelah video yang tadi ya, akhirnya booming lah nama Britney Spears sampai di tagar-tagar sampai di tagar-tagar Twitter juga trending Save Britney atau Oke. pokoknya selamatkan Britney Spears lah kayak begitu. Sampai akhirnya semua orang akhirnya paham kalau sebenarnya Britney Spears tuh lagi down. butuh pertolongan banget Iya. gitu loh. Dia lagi ada di dalam lingkaran yang benar-benar dia tidak bisa melakukan apa-apa kayak gitu. Padahal dia seorang diva yang besar banget gitu. Soalnya ada gosip juga katanya sampai uang jajannya si Britney per hari itu ditakerin sama si bapaknya gitu. Dan secara nominal itu
nggak gede. Ini bukan gosip ya. Jadi ada berita kalau Britney Spears tuh setiap uang jajan setiap hari tuh ditakerin sama bapaknya. Padahal ditakerin sama bapaknya dengan nominal tuh yang sangat kecil gitu. Padahal kan secara Britney Spears kan harusnya kan punya duitnya yang miliaran triliun gitu. Gitu, gendut. Paham gak sih? Enggak. Tapi gue tetap nggak setuju apa semua statement lu. Enggak nyambung, enggak jelas. Kalau ini tuh bukan konspirasi, ini fakta. Nah, that's why akhirnya Britney Spears karena That's why. karena Britney Spears merasa tertekan, dia akhirnya mencoba untuk, iya saya butuh pertolongan, ini saya pakai baju kuning, tolong saya secara nggak langsung buat sembunyi-sembunyi dari bokapnya. Karena apapun tuh dikekang sama bokapnya, sampai posting juga tuh dikekang. Nah, Lu kalau posting oke. ini, Lu captionnya gini gitu, Ya, semua pun dikekang. Lu ngomong di masalah postingan aja berarti diawasin kan? Iya. Nah, kenapa bokapnya itu kelewat? Ya kan nggak tahu bokapnya itu. Nggak tahu. Kan kata lu itu bisa jadi tab komen. Dan itu bisa Kalau di jadi Instagram tuh nggak bisa di-search, Tadi non. kata Nggak lu bisa. gimana? Coba lu kalian buka Instagram ya. Iya, Jadi kalau nggak. Jadi kata lu gimana nih? Kan kata lu dan ini tuh jadi besar kan? iya, tapi kalau Iya di nggak? Instagram itu nggak bakal ketahuan. Misal lu satu postingan Instagram itu kita buka komentarnya, kita nggak Ya, bakal tapi kan ketahuan gini kalau loh. Jumlah like terbanyaknya itu ada di mana gitu, nggak Tapi bakal kan jadi masuk paling atas. dong, coy. Di apa? Ya udah ketindian Ada lah. di notif lah. Kalau bokapnya megang juga kenapa? Ya kan komentar di Britney aja sampai puluhan juta, anjrit. Ya emang kenapa? Ya nggak mungkin lah ketiban-ketiban ya bisa. mana Ya kayak gitu. menurut gue pasti tahu pasti. Buat yang megang sosmednya pasti tahu. Nggak mungkin dia megang sendiri nak. Pasti ada manajemen atau timnya mereka yang megang juga. Ya tapi nggak bakal ketahuan karena ini tuh kode-kode Lu tahu kecil dari doang. mana kalau itu dia nggak tahu? Kalau tahu, nggak mungkin akhirnya Britney bisa posting pakai baju kuning. Mungkin nggak? Bener nggak Kalau- sih? Pasti akan dilarang karena pas saat Britney mau posting video itu pasti kan akan dicek sama si timnya mereka kan atau bapaknya dia kan gitu. Pasti akan, oh lu ngapain pakai baju kuning? Oh lu mau ngasih tau kalau lu dalam keadaan sulit gitu buat netizen lu karena bapaknya Britney udah tahu komentar si Alex yang tadi tuh. Gitu, bener dong? Enggak. Ngecikok lu. Enggak ya menurut gue ini momen. Oh ya udah coba lu bikin aja. Momen apa sih orang-orang lagi Itu kalau depresi disuruh kok kayak gitu momen? kenapa? Lah, ini kan yang dipertanyakan adalah komen tadi kan. Kalau lu butuh pertolongan, lu coba pakai baju kuning. Ah, ya udah menurut bokapnya. Ya udah lu posting pakai baju kuning. Ngapain kek? Ya udah biar ini nama lu ngangkat lagi. Kenapa salah? Enggak kan? Nggak perlu, dia nggak perlu Ya, punya itu nama menurut lu lagi nggak karena perlu. dia udah terkenal. Itu menurut lu dia nggak ngeluarin perlu. lagu aja udah pasti terkenal lagi. Itu menurut lu kan nggak perlu. Kalau menurut mereka perlu gimana? Berarti lu nggak percaya kalau si Britney Spears itu mengalami mental illness? Kalau masalah mental illness ya oke lah menurut gua. Terus lu nggak percaya kalau dalam- Britney Spears itu dikekang? Kalau dalam kekangan gue percaya, tapi buat konspirasi Berarti lu nggak percaya kalau atau Britney Spears tentang- minta pertolongan? Enggak. Kenapa? Kalau Ya. udah ketahuan dia mengalami depresi. Ya, itu Kalau kan orang menurut misalnya lu. lu depresi, Heeh. lu akan butuh pertolongan dong. Lu misalnya lu jadi sosok lu artis nih, lu dikekang sama label lu nggak boleh kemana-mana, mau lu harus begini. Pasti lu akan stres dong. Mm-mm. Lu pasti akan nyari cara gimana caranya biar supaya orang tahu gue minta tolong nih. Pasti dong. Enggak. Lu terima aja. Iya terima. Lah karena ini konsekuensi gua. Ya, gua udah dijadikan sebagai seleb dan gua harus tahu gimana caranya gua menyelesaikan masalah gua. Kalau gua pribadi kayak gitu. Iya. Ya semua orang beda-beda dong. Kan semua orang beda-beda, bener gak? Bener. Iyalah, ya lu nggak bisa nyamain gua sama Britney Spears. Lu pun Nggak, juga tapi nggak bisa. statementnya Emon ini nggak bisa jadi pacuan juga karena dia belum merasakan gimana di posisi itu kan. Ya, Karena oke. contohnya bukan Britney Spears doang, banyak Oke. artis-artis di Korea juga yang mengalami hal serupa gitu sampai akhirnya dikekang sama manajemennya, sampai dikejar-kejar netizen, dia nggak boleh ini, dia nggak boleh itu, sampai akhirnya depresi banyak juga yang bunuh diri kan kasus-kasusnya kan kayak gitu. Nah itu sih menurut gue yang buat yang orang yang nggak kuat mentalnya dengan apa yang udah dibuat sama pihak label atau apa di peraturannya, atau dia udah merasa dikekang tuh menurut gue ya salah sih gitu. Karena lu masuk sini aja lu udah tahu nih, ya nggak sih? Ini peraturan lu kalau mau jadi kayak gini ya lu harus kayak gini, harus kayak gini, bener gak? Bener gak? Betul. Iya contohnya lu tadi, lu ikut audisi, ya lu udah tahu, oh yaudah ini berarti cara gua buat gua dinaikin ya kan? Ya berarti kan otomatis kan lu harus siap ke depannya, mungkin ada lebih lagi nih, mungkin ada yang harus di press lagi nih, ini gua dan segala macam ya, ya nggak sih? Yang gini apa sih? Ya Iya pokoknya kayaknya inti dari kabar Britney ini adalah ya ini resiko sebagai seorang superstar sih sebenarnya gitu. Iya.
risiko sebagai seorang superstar ya, siapapun superstarnya otomatis kayaknya akan mengalami hal yang sama dengan Britney Spears sih, walaupun maupun itu artis luar negeri mancanegara yang udah booming atau artis artis Indonesia di negara kita sendiri kayak gitu, sama sih hampir. Udah pasti saat lu niat untuk menjadi seorang artis gitu atau selebriti gitu, otomatis lu akan kehilangan yang namanya privacy dari diri lu sendiri gitu. Itu udah akan pasti. Kehilangan gitu. privacy. Apa tuh maksudnya coba? Bahasa Indonesia apa sih privacy? Privacy itu ih pakai nanya. Lah iya dong. Apa? Privacy itu apa sih namanya? Privacy itu kayak Apa? oh gini, kehilangan privacy itu kayak ini hal-hal yang kebebasan. Ini pinter. Bego, emang ya. kurang smart. Pribadi, hal kebebasan pribadi kayak misalnya gue mau makan bakso di pinggir jalan susah gitu. Gue ngelakuin hal ini takut salah sama netizen, gue dibully gitu. Gue ngelakuin hal ini ntar salah terus gue dimarahin label kayak begitu. Gitu. Pokoknya privasi kita jadi terkekang kayak gitu sih intinya. Ya pokoknya semoga permasalahan mental illness-nya Britney Spears ini cepat kelar ya. Memang benar kata Emon tadi, untuk masalah yang Britney Spears mengalami mental illness dan pengobatan yang udah dilakukan Britney Spears ini, depresi ini tuh bener fakta. Tapi untuk yang tadi masalah dia diminta orang pakai baju kuning dan akhirnya dia pakai baju kuning itu masih sekedar konspirasi kayak gitu. Semoga Semoga lu mengakui ya kalau itu konspirasi ya. enggak juga. Ya, tadi. Kan gua kesimpulan ya. Ya, oke. Kesimpulan dari dua-duanya. Siap, Ya, betul. semoga Britney Spears cepat membaik ya. Oke. Semoga cepat ngeluarin sembuh dan ditunggu karya. Karya selanjutnya pasti booming banget. Oke. Kayak gitu. Oke. Udah cukup nih. Udah Cukup. cukup. Oke. Yuk. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, and share konten ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa. Dadah.